Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, dan salam obara-obara mama. Nah, teman-teman, di video kali ini Bunda mau berbagi aktivitas di rumah mungilnya Bunda dan juga aktivitas di warung ya, teman-teman. Nah, kebetulan banget ya Bunda mau sharing ini di jam-jam rame ya, teman-teman, jam rame pembeli di warungnya Bunda. Dan ini sebenarnya udah sore, teman-teman, udah jam 5 lebih ya, pokoknya udah mau menjelang maghrib ya. Jadi Bunda udah mulai tutup-tutup korden yang ada di rumah dan ini eh kamar sekaligus gudang ya, teman-teman. Jadi sementara memang banyak barang ditaruh di sini dan itu juga setrikaan udah banyak banget Bunda, jadi belum sempet nyetrika ya, teman-teman. Cuman Bunda tuh biasanya kalau pakaian udah kering yang penting dilipetin aja dulu. Nanti kalau emang udah ada waktu senggang dan udah ada waktu buat gosok, Bunda baru gosok ya, teman-teman. Jadi sebagian untuk barang-barang warung Bunda taruh di kamar ini ya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya kamar anak, tapi ya udah karena anak juga masih sama Bunda boboknya, jadi dimanfaatin dulu untuk naruh-naruh barang warung juga ya, teman-teman. Nah, ngomongin baju ya, teman-teman, itu setiap hari emang gak ada habisnya ya, karena kita setiap hari kan nyuci, nanti belum sempat masuk ke lemari udah ada lagi gitu ya. Kadang juga ini Bunda belum sempat digosok tapi udah ada lagi gitu. Nah, ini kalau soal setrikaan Bunda sesempatnya aja ya, teman-teman. Terkadang nunggu suami di rumah atau kalau enggak pas suami libur gitu ya, teman-teman. Jadi bisa fokus buat nyetrika, dan kalau misalnya udah disetrikain aja yang dipegang itu sebenarnya nggak lama gitu selesai gitu, teman-teman. Cuman kalau sambil ngelayani pembeli itu biasanya nanti bangun ngelayanin pembeli terus lanjut lagi nyetrika kayak gitu, jadi kayak lama gitu. Jadi biasanya Bunda tuh nunggu suami ada di rumah baru nyetrika, supaya kalau misalnya ada pembeli juga biar suami yang melayani pembeli ya. Jadi sangat membantu sekali adanya suami di rumah. Dan untuk korden di sebelah sini memang dia nggak bisa lurus ke bawah ya, teman-teman, karena udah dipenuhi dengan barang-barang warung, apalagi ini aqua galon ya. Pokoknya ada beberapa tempat yang kordennya tuh memang nggak bisa lurus ke bawah, dan kalian tahu ini korden dari zaman awal nikah sampai sekarang ya, teman-teman, masih awet, masih bagus, jadi masih Bunda pakai ya, teman-teman. Nah, di sini juga Bunda tuh sambil nunggu warung, jaga warung sambil nemenin anak main, terus dia juga tadi minta ngemil makan buah salad. Jadi walaupun sibuk di warung dengan aktivitas di rumah juga, Bunda tetap ya kalau anak tetap Bunda perhatikan ya, teman-teman. Kadang dia minta ditemenin main, kadang dia minta ngambil bareng kayak gitu. Jadi Bunda tuh tetap mengutamakan anak juga ya, teman-teman, disambi-sambi gitu. Ya memang kalau uh, kelebihan buka warung di rumah tuh seperti itu ya, teman-teman. Jadi memang anak itu bisa kita handle, pekerjaan rumah juga iya, terus kita juga masih bisa cari cuan di rumah ya, teman-teman. Nah, untuk ngomongin perabotan di dalam rumahnya Bunda itu memang kalau kalian lihat itu memang Bunda tuh seadanya dan sepunyanya ya, teman-teman, karena Bunda itu lebih mengurangi barang-barang yang benar-benar Bunda butuhkan atau enggak gitu ya, teman-teman. Terkadang tuh kalau misalnya kita enggak bisa mengaturnya juga kadang suka kalap ya, teman-teman, apalagi sekarang udah zaman online ya. Jadi apa-apa bisa online, terus barang datang gitu. Nah, Bunda itu juga kadang itu kalau misalnya buka aplikasi belanja online itu juga kadang itu harus ngerem ya, teman-teman. Jadi kayak benar-benar jangan sampai kalap gitu ya. Jadi memang benar-benar barang yang dibutuhkan dan benar-benar nanti bisa kepakai gitu ya. Jadi salah satunya juga kalau misalnya kita punya warung itu kita juga harus apa namanya menahan diri ya, teman-teman, karena sekarang kan zaman udah canggih ya. Kadang kalap, pengennya belanja online terus nanti nggak berasa sampai-sampai uang warung kepake, itu bahaya banget ya, teman-teman. Jadi untuk para ibu-ibu ya khususnya, jadi kalau misalnya yang suka belanja online itu ditahan dulu, apalagi kan kalau misalnya warung ingin berkembang maka kita harus fokus ke warung dulu. Jadi mengesampingkan belanja ataupun beli barang yang memang belum kita butuhkan gitu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk jam rame di warungnya Bunda itu ya, teman-teman. Jadi menjelang maghrib itu sekitar jam 5 lebih itu udah pembeli udah mulai berdatangan, dan ini enggak semuanya mau masuk ke YouTube ya, teman-teman. Seperti biasa Bunda itu pasti kalau misalnya mau videoin pembeli di saat mereka belanja itu pasti izin dulu. Dan ada sebagian yang bilang malu jangan dimasukin ke YouTube gitu. Kalau misalnya mereka udah bilang nggak mau ataupun mereka dengan alasannya malu, Bunda juga nggak akan maksa, jadi nggak Bunda masukin ke channel Bunda ya, teman-teman.
Jadi ini udah beberapa orang yang benar-benar Bunda tuh udah dapat izin dari mereka ya teman-teman. Jadi memang kita nggak boleh sembarangan juga masukin orang ataupun pelanggan ke YouTube kita kalau memang mereka nggak mau ya teman-teman. Jadi tetap apapun itu harus pakai izin yang bersangkutan. Nah ini udah ada pembeli dan di sini belanja seperti biasa ya, sembako, ada minyak, ada beras gitu ya teman-teman, dan pelanggan setiap hari tentunya. Jadi dalam sehari itu bisa bolak-balik beberapa kali belanja ya teman-teman, dan alhamdulillah banget berkat doa teman-teman juga warung Bunda bisa semakin berkembang ya teman-teman. Jadi memang membantu sekali doa-doa dari para sahabat-sahabat online ataupun orang-orang terdekat ya teman-teman. Nah di sini Bunda mau sharing juga untuk harga beras ya teman-teman. Jadi di tempatnya Bunda nih, di daerahnya Bunda, untuk harga beras tuh sekarang lagi naik banget. Jadi kemarin itu sempat naik dan sekarang naik lagi, per karung itu naiknya 10.000 teman-teman, dan ini dapat kabar lagi naik lagi. Bunda tuh sampai bingung ya, kadang ngerasa nggak enak gitu sama pelanggan, bingung mau jualnya berapa gitu. Cuman ya mau gimana lagi, karena kita juga harus mengikuti harga yang terkini ya teman-teman. Mau nggak mau misalkan naik ya ikut naik juga. Cuman kadang tuh kalau mikirin kebutuhan, karena kalau seorang ibu itu kan, ibu-ibu tuh biasanya mengutamakan yang penting ada nasi gitu kan, ada beras gitu. Dan sudah pasti kalau yang namanya beras itu adalah jadi bahan pokok utama ya teman-teman di dapur, apalagi ibu-ibu tuh pasti mengutamakan itu ya. Karena di waktu kecil Bunda dulu juga sama ya, kata ibunya Bunda dulu, yang penting itu kita punya beras, ada nasinya, kalau soal lauk itu gampang kayak gitu ya. Apalagi zaman dulu itu kayak berasa seneng gitu walaupun cuman sama nasi, sama ikan asin atau apa gitu dimakan rame-rame sama adik-adik gitu. Udah bahagia banget ya teman-teman. Mungkin yang kelahiran era 90-an atau 80-an bisa tahu lah ya, bisa ngerasain, pernah ngerasain ya maksudnya, pernah ngerasain di waktu-waktu itu. Dan dulu kalau Bunda ingat itu, pokoknya zaman-zaman Bunda kecil itu walaupun itu makanannya cuman sedikit dan seadanya itu nikmat gitu ya dirasainnya teman-teman. Pokoknya kalau flashback ke zaman dulu tuh kayak lebih lebih nyaman ya, walaupun gak semodern sekarang ya teman-teman. Kalau sekarang kan udah modern, semuanya serba gampang, apalagi banyak aplikasi yang apa namanya memudahkan kita untuk transaksi atau segala macamnya. Cuman kalau untuk mengingat zaman dulu itu kayak asik aja gitu loh teman-teman. Pasti kalau untuk era 80-an atau 90-an itu mungkin pernah ngerasain juga. Jadi semangat ya untuk kita yang satu angkatan, mungkin era 80, 90 sedang berjuang juga kayak Bunda. Oke teman-teman, jadi ini Bunda mau sharing lagi kembali ke warung ya. Jadi untuk jam rame di warungnya Bunda itu menjelang maghrib ya teman-teman. Jadi jam 5 ke atas itu adalah jam rame, sama pagi ya. Jadi kalau misalnya jam jam sepinya itu justru di siang hari ya teman-teman. Biasanya kalau habis zuhur itu pembeli agak sepi karena banyak juga mungkin mereka yang tidur siang atau istirahat ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalnya di jam-jam itu kita tutup warung ya teman-teman. Nah di sini juga kalau misalkan kita mau beribadah juga masih bisa ya, walaupun maghrib masih tetap buka, jadi masih bisa ditinggal untuk melaksanakan ibadah sholat atau mungkin kegiatan lain, karena kebetulan juga kan warungnya Bunda cuma di dalam rumah, jadi mau aktivitas sambil bersih-bersih atau masak itu masih bisa terjangkau, karena memang juga rumahnya Bunda ini kan minimalis ya teman-teman, jadi jaraknya itu nggak terlalu jauh. Dan alhamdulillah ini juga suami pas banget baru pulang kerja, jadi dia sekarang itu kalau pulang sore ya teman-teman. Jadi kalau nggak maghrib ya habis maghrib itu baru sampai rumah, tergantung macet atau enggaknya. Sekarang udah rutin seperti itu ya, jadi berangkatnya pagi, pulangnya sore terus. Tapi alhamdulillah yang penting semoga suami selalu diberikan kesehatan dan rezekinya lancar selalu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di saat suami pulang kita sambut dengan senyuman, apalagi yang menyambut anak sama istri udah pasti bikin tambah semangat ya teman-teman. Dan di sini Bunda mulai lanjut lagi buat siapin makan malamnya, jadi makan sore ya atau makan malam ya teman-teman. Jadi ini ngerebus sayur aja, dan kebetulan tadi Bunda juga udah masak bikin pindang sambal hijau. Dan ada yang kayak Bunda nggak nih kalau misalnya sambil masak suka sambil lap-lap kompor gitu.
Jadi supaya nanti kalau selesai masak udah nggak berat gitu ya, untuk bersih-bersihnya udah gampang, udah dilap, udah bersih. Nah setelah suami udah bersih-bersih, udah mandi, udah sholat, udah segala macam, udah dibikinin minum juga, dan sekarang kita lanjut makan ya teman-teman. Nah kami ini satu keluarga ini tipikal memang suka menu-menu sederhana ya teman-teman. Jadi kalau pindang cabai hijau ini memang kesukaan kita banget, jadi suami suka, bunda suka, dan anaknya bunda juga suka. Cuman kalau anaknya bunda cuman makan ikannya aja ya teman-teman. Nah di sini juga walaupun cuman sayur rebusan itu juga enak banget ya teman-teman. Jadi kami sekeluarga tuh memang suka gitu, apalagi lauknya itu pindang lombok hijau, itu udah mantep banget rasanya. Pokoknya bikin nambah nasi terus. Jadi kalau anaknya bunda itu biasanya kalau mau makan malam itu biasanya dia minta nunggu ayahnya pulang supaya kita bisa makan bareng-bareng. Jadi karena kalau siang kan ayahnya udah makan di tempat kerja ya, biasanya dia tuh bunda bawain bekal. Kalau sarapan masih bisa sarapan bareng-bareng, tapi kalau untuk makan siang biasanya kan dia makan di tempat kerja, terus bawa bekal dari rumah, dan kita cuma makan berdua, bunda sama anaknya bunda. Jadi kalau untuk makan malam tuh biasanya dia minta nunggu ayahnya pulang supaya bisa makan bareng. Nah ini teman-teman penampakannya, jadi pindang lombok hijau cabai hijau ya teman-teman, itu udah mantep banget, pokoknya rasanya bikin nagih makan. Ya pokoknya yang dinanti-nanti itu kalau misalnya kita ada waktu luang, kita tuh selalu menyempatkan untuk makan bareng gini ya, supaya terjalin selalu keharmonisannya, terus kehangatan dalam keluarga ya teman-teman, karena hal-hal seperti ini tuh penting ya dalam keluarga, supaya selalu terjaga komunikasinya juga sesama pasangan ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak pokoknya buat kalian yang sudah selalu menonton videonya Bunda. Jangan lupa selalu dukung channel Bunda, dan tonton juga video-video Bunda. Yang mungkin kalian juga baru gabung, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Pokoknya semoga rezeki kita selalu lancar, dimudahkan segalanya, dan dilimpahkan segala rezekinya lah pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.